Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah melewati paruh pertama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita tetap diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang saya akan sedikit mengulas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, akan tetapi tidak semuanya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10, akan tetapi kali ini saya akan menjelaskan satu saja, karena apabila dijelaskan semua cukup lama penjelasannya. Baik, sebelum kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu puasa. Seperti yang sudah maklum bahwasanya pengertian puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar matahari sampai terbenamnya matahari. Dan apabila kita cermati dari takrif tersebut, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan sangat penting sekali kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa supaya kita mengetahui apakah puasa kita itu batal atau tidak. Jangan-jangan puasa kita batal tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui karena kebodohan kita. Baik, salah satu hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan ain atau memasukkan benda dunia ke 5 lubang bagi laki-laki dan 6 lubang bagi perempuan. Di situ. Dan di sini ada bahasa ain, maka mengecualikan di sini ada bahasa ainid dunia, maka mengecualikan benda surga. Benda surga itu prakteknya misalkan ada seorang wali besar, misalkan di siang hari dia itu makan, dan makanan tersebut merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di surga, maka itu tidak membatalkan puasa karena bendanya itu bukan benda duniawi, yaitu benda surgawi dari takrif tersebut. Kemudian dari bahasa ain juga mengecualikan udara, misalkan kita sedang berpuasa, kita menghirup udara, menelan udara, itu tidak masalah. Dan juga mengecualikan rasa, misalkan di bibir kita ada rasa manis, tapi di situ tidak ada bendanya, maka apabila kita telan itu tidak membatalkan puasa. Itu. Kemudian dari 5 lubang tersebut, lubang yang pertama adalah mulut. Apabila seseorang itu memasukkan sesuatu ke mulut kita, maka itu dapat membatalkan puasa dengan catatan memasukkannya itu dengan dilakukan sengaja dan ia sadar bahwasanya dia itu sedang puasa, maka hal demikian dapat membatalkan puasanya. Dan hukum memasukkan sesuatu ke dalam ke mulut kita ini ada 4 hukum. Yang pertama adalah membatalkan puasa. Seperti penjelasan tadi, apabila kita memasukkannya itu dengan dilakukan secara sengaja dan kita sadar bahwasanya kita sedang berpuasa, itu membatalkan puasa, dan memang sesuatunya itu sudah masuk pada tenggorokan kita, sudah melewati batas makharijul huruf ha, yaitu tenggorokan bagian tengah, dan ketika itu puasa kita batal. Hukum yang kedua, hukum memasukkan sesuatu ke mulut kita ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan hukumnya makruh tersebut ketika kita memasukkan sesuatu ke mulut kita dengan tidak ditelan, kita hanya bermain-main saja.
Misalkan di siang hari kita merasakan dahaga, haus sekali. Kemudian kita sengaja memasukkan batu es ke mulut kita. Dikumpulkan batu es ke mulut kita dengan tanpa ditelan. Itu hukum puasanya tidak batal karena tidak sampai pada tenggorokan kita. Tetapi hukumnya makruh. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, memasukkan sesuatu ke mulut kita adalah mubah. Dihukumi mubah itu bagi seorang juru masak atau siapapun yang sedang masak ingin membenahi rasa masakannya. Misalkan ibu-ibu di sore hari itu masak, kemudian ingin mengetahui apakah rasa masakan itu enak atau tidak dengan cara dicicipi. Dan itu tidak membatalkan dengan syarat tidak ditelan. Dan hukum yang keempat, yaitu hukumnya sunnah. Dihukumi sunnah adalah ketika kita berkumur ketika wudhu. Ketika kita wudhu, maka kita tetap disunnahkan untuk berkumur. Apabila pada berkumur tersebut, airnya tersebut tidak sengaja masuk pada tenggorokan kita dan sudah melewati batas tadi, yaitu batasnya adalah makharijul huruf ha, yaitu tenggorokan bagian tengah, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena memang yang namanya berkumur pada wudhu itu disunnahkan. Dan akan membatalkan apabila kita berkumurnya itu secara berlebihan misalkan, atau kok kumuran yang keempat kali, maka itu dapat membatalkan puasa. Jadi jelas hukum memasukkan ke mulut kita itu ada 4 hukum. Bisa membatalkan, bisa makruh, bisa mubah, dan juga bisa sunnah. Dan yang kedua, jauf yang kedua adalah telinga kita. Kita akan dihukumi batal puasanya apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita. Akan tetapi di sini tidak semua memasukkan sesuatu ke telinga kita dapat membatalkan puasa karena ada batasannya. Dan batasan telinga adalah pada suatu lubang yang sudah tidak terlihat lagi atau pada suatu lubang yang sudah tidak terjangkau oleh jari kita misalkan. Meskipun kita dorong sekuat tenaga kita, di sini masih bagian dohir. Di situ tidak membatalkan puasa. Yang akan membatalkan puasa ketika kita memasukkannya itu sudah melewati batas dohir, yaitu kita sudah memasukinya ke bagian dalam. Ketika itu membatalkan puasa. Contohnya apa? Contohnya itu seperti kita mengorek-orek kuping dengan sesuatu yang kecil, misal menggunakan katembat. Itu membatalkan puasa apabila kita memasuknya sudah sampai ke dalam. Lalu bagaimana dengan kasusnya seseorang yang sedang sakit? Misalkan seseorang yang telinganya sedang sakit dan dia memang benar-benar merasakan kesakitan, dia itu diperbolehkan meneteskan obat. Dengan catatan dia mengetahui akan ringannya rasa sakit yang ia derita atau hilangnya rasa sakit tersebut. Dengan gambaran yaitu sudah ada dokter, misalkan seandainya kamu meneteskan obat ini ke telinga Anda maka akan sembuh. Hal tersebut karena darurat. Mungkin di sini ada sedikit penguat ibarat bahwasanya memasukkan tetes obat yang telinga kita itu sedang sakit sekali itu tidak membatalkan puasa. Di sini ada penjelasan. Ubtuliya biwaj'in fi udhunihi la yahtamilu ma'ahu as-sukunu illa biwad'id dawai yusta'malu fi duhnin au kutnin wa tahaqqaqa tahfifa au zawalal alimi bi an arafa min nafsihi au ahbarahu tabibu zazadalika wa sahha saumuhu li daruratin. Jadi karena darurat, karena memang telinga kita sangat sakit sekali dan kita mengetahui seandainya kita meneteskan obat maka rasa sakit itu akan terasa ringan.
atau bahkan hilang rasa sakitnya, karena memang sudah ada dokter yang memberitahu, karena itu adalah kriteria kategori darurat, maka itu diperbolehkan. Itu lubang yang kedua. Lubang yang ketiga, yang apabila kita memasukkan ke dalam itu dapat membatalkan puasa, adalah lubang hidung kita. Dan batasan pada hidung adalah ketika kita memasukkan sesuatu, misalkan air itu terasa menyengat, terasa panas sekali, maka pada saat itu membatalkan puasa. Tapi apabila kita misalkan hanya ngupil saja misalkan, maka itu tidak membatalkan puasa, karena yang namanya ngupil ini tidak sampai masuk pada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu, mohon maaf, yaitu hidung bagian dalam. Yang dimaksud dengan hidung bagian dalam adalah lubang yang mendekati mata di sini, sudah bagian dalam, sehingga sudah tidak bisa terjangkau oleh jari jemari kita. Nah, ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam hidung kita dan sudah melewati batas yang sudah ditentukan, maka itu membatalkan puasa. Lubang yang selanjutnya yang dapat menyebabkan puasa kita batal adalah lubang bagian depan. Batasan lubang bagian depan ini adalah batasan yang diwajibkan untuk dibasuh ketika mandi wajib, yaitu bagian dohirnya saja ketika jungkuk. Dan yang terakhir, yang bisa membatalkan puasa, kita memasukkan sesuatu ke lubang belakang kita. Kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang belakang kita itu dapat membatalkan puasa, termasuk ketika kita cebok ya. Ketika cebok itu, kita itu akan membatalkan puasa apabila jari kita ini masuk ke dalamnya. Maka dari itu cara yang aman atau cara yang sudah diajarkan para ulama, tata cara ketika kita istinja atau cebok itu dengan bagian dalamnya saja, jangan sampai kita gini kan, itu dengan bagian dalamnya saja. Karena apabila menggunakan jari kita itu sangat berpotensi jari kita itu masuk pada lubang belakang ya, maka hal demikian dapat membatalkan puasa. Dan lalu bagaimana dengan masalah ludah? Masalah ludah ini tidak membatalkan puasa apabila sudah memenuhi syarat. Syarat yang pertama, ludahnya itu masih berada di tempatnya, masih berada di dalam. Dan yang kedua, ludahnya itu belum tercampur dengan sesuatu apapun, misalkan tercampur dengan makanan. Apabila ludah kita sudah tercampur dengan makanan, kemudian kita menelannya, maka itu dapat membatalkan puasa. Tapi apabila tercampurnya itu sudah tidak mampu kita bedakan lagi, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Misalkan di malam hari sahur, misalkan sahurnya jam 4, kemudian bangun jam 10, misalkan bangun-bangun itu ada ludah, dan ludahnya itu tercampur dengan sisa makanan karena semalam belum gosok gigi misalkan. Dan apabila sudah tidak dibedakan lagi mana makanan, bekas makanan, dan juga mana ludah, maka tidak membatalkan puasa. Tapi apabila masih bisa untuk dibedakan mana makanan, mana ludah, maka itu membatalkan puasa. Dan syarat yang ketiga sehingga kita menelan ludah itu dihukumi tidak batal adalah ludahnya adalah ludah kita sendiri. Misalkan ada perempuan atau seorang sepasang suami istri pengantin baru, di siang harinya ia ciuman misalkan, dan ciumannya itu sampai ludahnya itu tertukar, ludahnya sang istri sampai masuk pada mulutnya sang suami. Ketika menelannya itu membatalkan puasa. Karena apa? Karena ludah yang ditelan itu bukan ludahnya sendiri di situ. Tapi apabila misalkan ludahnya itu kita kumpulkan, kemudian ludahnya itu sudah keluar, misalnya sudah keluar dari tempatnya, maka itu membatalkan puasa. Misalkan ludahnya kita kumpulkan di bibir kita, maka
membatalkan puasa apabila kita mengembalikan lagi dan kita menelannya. Kenapa membatalkan puasa? Karena sudah keluar dari tempat ludah tersebut, yaitu di dalam mulut di situ. Tapi apabila kita ludahnya ditaruh di ilat kita atau di lidah kita, maka itu tidak membatalkan puasa meskipun lidahnya itu kita julurkan keluar. Itu adalah pembahasan sederhana mengenai hal-hal yang membatalkan puasa ke 5 lubang. Lalu bagaimana apabila masuknya sesuatu itu dengan tanpa kita sengaja? Dan memasukkan sesuatu ke 5 lubang tadi itu, lalu bagaimana menanggapi mengenai kasus masuknya sesuatu itu tanpa kita sengaja? Apakah itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Dan dalam kasus ini sudah ada penjelasan daripada ulama, yaitu keterangan di dalam kitab I'anatul Thalibun. Di situ ada suatu kaidah. Kaidahnya annal qaidata indahum annama sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin yuftiru bihi aw min ma'murin bi walau manduban lam yuftir. Jadi masuknya sesuatu ke 5 lubang tadi itu dan tempatnya adalah suatu tempat yang tidak diperintahkan, maka itu membatalkan puasa. Atau apabila tempatnya adalah suatu yang diperintahkan meskipun perintahnya itu sifatnya sunnah, maka itu tidak membatalkan puasa. Itu adalah kaidah. Dan dari kaidah ini memunculkan 3 rincian. Rincian yang pertama dapat membatalkan puasa secara mutlak. Jadi masuknya sesuatu ke lubang kita itu akan membatalkan puasa secara mutlak, meskipun tidak sengaja. Dilakukannya itu secara berlebihan atau tidak, maka itu dapat membatalkan puasa. Dan kasus itu pada basuhan wudhu kita yang keempat. Misalkan pada wudhu itu kita disunahkan atau diperintahkan untuk membasuhnya sebanyak 3 kali. Dan apabila kita membasuh yang keempat dan yang keempatnya ini sesuatu yang tidak diperintahkan, dan ternyata pada basuhan yang keempat ada sesuatu masuk atau airnya itu terlanjur tidak sengaja masuk ke mulut kita dan sudah melewati batasan tadi, maka itu membatalkan puasa. Baik dilakukannya itu secara berlebihan atau tidak. Kenapa dapat membatalkan puasa? Karena basuhan yang keempat atau guguran yang keempat itu tidak diperintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak membatalkan secara mutlak. Meskipun masuknya sesuatu itu yang tidak sengaja tadi itu dilakukan secara berlebihan atau tidak. Itu kasusnya pada menghilangkan najis. Misalkan pada mulut kita ada suatu najis, entah itu apa, misalkan darah, dan kita melakukannya secara berlebihan, berkumur-kumur, maka tidak membatalkan puasa. Karena yang namanya menghilangkan najis, kita itu harus dengan sungguh-sungguh menghilangkannya. Jadi meskipun dengan cara berlebihan itu tidak membatalkan puasa, meskipun airnya itu sampai masuk ke mulut kita, baik sengaja atau tidak. Mohon maaf apabila dia itu melakukannya baik berlebihan atau tidak. Dan yang terakhir adalah diperinci. Di sini bisa membatalkan puasa atau tidak masuknya sesuatu yang tidak disengaja itu. Akan membatalkan puasa apabila dilakukannya secara berlebihan. Dan kasus itu pada kasus berkumur di dalam wudhu, yaitu misalkan kumuran yang ketiga, 1 atau 2 atau 3, itu dapat membatalkan puasa apabila ada airnya itu masuk ke mulut kita dan sudah melewati batasan yang sudah ditentukan. Itu membatalkan puasa apabila kita melakukannya secara berlebihan, berkumurnya itu. Tapi apabila kita melakukannya tidak dengan cara berlebihan, kita berwudu, berkumur sekali, 2 kali, 3 kali, biasa-biasa saja, kita tidak berlebihan, maka itu tidak membatalkan puasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.